Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 220, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Hanya saja wajah Bernardine saat ini tidak lagi menunjukkan tampilan yang berlebihan, digantikan oleh wajah yang penuh perubahan dan kekurusan, dan seluruh orang terlihat seperti remaja. Ini baru lebih dari sebulan, dan Nathan Lewis sangat terkejut dengan perubahan Bernardine. Kakak Nathan. Melihat Nathan Lewis, Bernardine melompat ke arahnya dan berteriak keras. Bernardine, berhenti menangis. Apa yang terjadi? Nathan Lewis mengerutkan kening. Kakak Nathan, ayahku. Bernardine terisak dan menunjuk ke aula di villa. Nathan Lewis tidak menunggu Bernardine selesai berbicara, sosoknya melintas, dan dia langsung pergi ke villa. Saat ini, di aula villa, ada kain putih yang tergantung di mana-mana. Semua orang mengenakan pakaian berbakti putih, dan banyak orang menangis. Nathan Lewis melihat ke tengah aula, di mana seseorang terbaring di sana, ditutupi kain kuning. Nathan Lewis bergegas maju dan mengangkat kain kuning itu. Siapa kamu? Melihat seseorang bergegas ke aula dan mengangkat kain kuning yang menutupi tubuh Richard Dean, para murid yang menjaga bakti mereka sangat marah dan ingin menyerang Nathan Lewis. Semuanya berhenti. Pada saat ini, Bernardine juga mengikuti dan meneriaki semua orang di villa. Mendengar kata-kata Bernardine, semua murid di villa berhenti dan menatap Nathan Lewis dengan bingung. Nathan Lewis memandang Richard Dean, hanya untuk melihat bahwa wajah Richard Dean pucat dan tidak bergerak, dan masih ada darah di sudut mulutnya. Nathan Lewis perlahan meletakkan tangannya di pergelangan tangan Richard Dean, dan gelombang kekuatan spiritual memasuki tubuh Richard Dean. Pada saat yang sama, Nathan Lewis langsung menyelimuti tubuh Richard Dean dengan kesadaran spiritualnya. Nathan Lewis akan menggunakan dua cara untuk melihat apakah Richard Dean masih bisa diselamatkan. Segera, Nathan Lewis menemukan bahwa masih ada nafas samar di tubuh Richard Dean, bahkan jantung Richard Dean masih berdetak sedikit, tidak dapat dideteksi. Melihat Richard Dean masih terselamatkan, senyum muncul di wajah Nathan Lewis, dan dia menghela nafas lega. Bernardine, apa yang terjadi dengan ayahmu? Nathan Lewis menatap Bernardine dan bertanya. Kakak Nathan. Bernardine mengikuti Nathan Lewis ke segala arah. Ternyata setelah kabar Nathan Lewis melahap kristal naga menyebar, banyak orang mulai mencari keberadaan Nathan Lewis, namun Nathan Lewis seakan menguap dari dunia. Gerbang petir, keluarga Jericho, dan bahkan keluarga Crow terus-menerus membuat masalah di Villa Combe. Mereka mengira Richard Dean menyembunyikan Nathan Lewis dan ingin memonopoli kristal naga. Pada akhirnya, ketiga keluarga bergabung untuk memaksa Richard Dean memberitahu keberadaan Nathan Lewis, tetapi Richard Dean tidak memberitahu sama sekali, bahkan jika dia mau, Richard Dean tidak tahu. Melihat Richard Dean keras kepala dan menolak berbicara, ketiga keluarga itu menyerang Villa Combe bersama-sama, menimbulkan banyak korban jiwa, dan akhirnya Richard Dean terluka parah karena kalah jumlah, dan meninggal dalam beberapa hari. Keluarga Jericho, keluarga Crow. Mata Nathan Lewis sedikit memadat, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Kakak Nathan, ayahku, apakah ayahku? Tuan Dean masih hidup. Jangan sentuh dia beberapa hari ini. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Jangan biarkan orang luar tahu bahwa ayahmu masih hidup. Nathan Lewis menasihati Bernardine. Nathan Lewis takut ketiga keluarga itu tahu bahwa Richard Dean masih hidup dan akan datang untuk menimbulkan masalah. Bagaimana mungkin orang-orang seperti Combe Villa saja yang bisa menolaknya? Apakah ayahku benar-benar hidup? Bernardine sangat bersemangat. Aku akan pergi ke lembah Dewa Obat sekarang. Kamu harus berurusan dengan masalah Villa Combe. Nathan Lewis menepuk bahu Bernardine. Kakak Nathan, jangan khawatir, aku akan. Bernardine mengangguk dengan tegas, dan Nathan Lewis tahu bahwa pria ini telah berkembang pesat hanya dalam 1 bulan. Berangkat dari Combe Villa, Nathan Lewis tidak berani menunda lebih lama lagi. Kekuatan spiritual memadat di telapak kakinya, dan langkahnya semakin cepat. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Dia tahu bahwa Richard Dean tidak bisa menunggu terlalu lama. Jika Richard Dean tidak begitu kuat sejak awal dan melindungi hatinya dengan segenap kekuatannya, dia akan menjadi mayat sekarang.
Nathan Louis ingin bergegas ke lembah Dewa Obat sesegera mungkin, dan berlatih pil pengembalian surga untuk menghidupkan kembali Richard Dean. Saat itu, Abigail terluka parah dan hampir mati. Adapun salep batu giok hitam yang dibutuhkan Tiago Levon dan Elodie Eden, mereka bisa menunggu untuk memperbaikinya. Setelah semua, hidup mereka tidak dalam bahaya. Sebelum dia menyadarinya, Nathan Louis sudah berjalan ke hutan, di mana dia bisa memasuki pintu masuk lembah Dewa Obat. Tetapi ketika Nathan Louis terus berjalan ke depan, dia tiba-tiba berhenti, lalu melihat sekeliling dengan matanya. Butuh waktu lama untuk ditemukan. Kamu bisa dianggap sebagai master seni bela diri. Tidakkah kamu merasa malu bersembunyi seperti tikus? Nathan Louis berkata dengan dingin dengan wajah dingin. Untung sudah makan Dragon Crystal, dan deteksi indera spiritual sangat kuat. Bahkan jika kita menyembunyikan nafas kita, kamu masih menyadarinya. Setelah suara itu turun, 5 sosok bergegas ke arah kami. Kelima orang ini semuanya berada di ranah Wuzong, dikelilingi oleh Nathan Louis. Sekilas, Nathan Louis tahu siapa orang-orang ini, karena Robert Yargi yang telah dipermalukan olehnya ada di antara mereka. Nathan Louis, aku tidak menyangka kita akan bertemu secepat ini, kan? Seperti yang aku katakan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Robert Yargi menatap Nathan Louis dengan dingin, matanya penuh amarah. Tampaknya pukulan dan penghinaan terhadap Robert Yargi kemarin membuat orang ini selalu menyimpan dendam. Nathan Louis menyipitkan matanya sedikit, jangan bicara omong kosong, balas dendam saja jika kamu mau, aku tidak punya waktu untuk berbicara denganmu. Nathan Louis tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu di sini bersama mereka. Di usia yang begitu muda, saya memiliki keberanian. Saya tidak memiliki 5 sekte seni bela diri, tetapi saya tidak takut sama sekali. Benar-benar seorang pahlawan yang terlahir sebagai anak laki-laki. Pada saat ini, seorang pria yang terlihat mirip dengan Robert Yargi memiliki tampilan yang lebih tegas di wajahnya. Pria paruh baya itu berbicara. Saudaraku, anak ini memotong lengan Tuan Muda Jericho. Hari ini kita akan menyiksanya dan membalaskan dendam Tuan Muda Jericho, kata Robert Yargi kepada pria paruh baya itu. Baru sekarang Nathan Louis tahu bahwa orang ini ternyata adalah Yano Jericho, kepala keluarga Jericho. Ini membuat Nathan Louis merasa sedikit gugup. Dia tidak menyangka Yano Jericho akan keluar sendiri, sepertinya keluarga Jericho sangat menghargainya. Itu hanya sebuah lengan, itu bukan masalah besar. Seperti kata pepatah, lebih baik menyelesaikan musuh daripada membuat. Simpul, jika kamu bisa memuntahkan kristal naga dan memberikannya kepadaku, aku berjanji bahwa keluarga Jericho akan melakukannya, batalkan semua keluhan denganmu, dan aku tidak akan pernah merepotkanmu. Yang Yano Jericho inginkan adalah kristal naga, dan dia sama sekali tidak peduli dengan lengan putranya. Nathan Louis melihat sekeliling perlahan, dia mencari kesempatan untuk melarikan diri, menghadapi Yano Jericho dan beberapa Master Wuzong. Nathan Louis tidak yakin dia bisa menang, apalagi dia tidak punya waktu untuk bertarung dengan mereka di sini. Kamu tidak perlu berpikir untuk melarikan diri. Sulit bagimu untuk terbang hari ini, jadi kamu harus dengan patuh menyerahkan kristal naga untuk menghindari penderitaan. Yano Jericho telah melihat pikiran Nathan Louis dan berkata dengan senyum tipis. Sebagai kepala keluarga Jericho, tidakkah kamu merasa malu dengan keluarga Jerichomu ketika 5 Wuzong berurusan denganku sebagai Grandmaster? Jika kita memiliki kemampuan, kita akan bertarung 1 lawan 1, Nathan Louis mengejek Yano Jericho. Hahaha, malu, untuk apa malu? Bahkan jika aku membunuhmu sekarang, siapa yang bisa melihatnya, siapa yang bisa mengetahuinya? Kamu tidak harus menggunakan cara agresif terhadapku. Meskipun kamu berada di ranah master yang hebat, tapi kekuatannya telah melampaui Wuzong, saudara laki-laki kedua saya tidak dapat melakukan satu gerakan pun di tangan Anda. Anda harus berpura-pura menyedihkan. Petik 2. Yano Jericho sama sekali tidak tertipu oleh Nathan Louis. Sepertinya jika Nathan Louis tidak menyerahkan kristal naga, mereka akan melakukannya bersama. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Melihat bahwa Yano Jericho tidak tertipu sama sekali, Nathan Louis tahu bahwa dia harus melakukan yang terbaik, jadi dia memandang Yano Jericho dengan dingin, dan auranya mulai meningkat. Beberapa orang ini, hanya Yano Jericho yang mengancamnya secara maksimal. Melihat aura yang meningkat pada Nathan Louis, Yano Jericho tersenyum dan berkata, apakah kamu masih memiliki keberanian untuk bertarung? Izinkan saya memberitahu Anda, tidak peduli berapa banyak Anda menang, itu akan sia-sia. Satu-satunya jalan keluar Anda adalah menyerahkan kristal naga. Nathan Louis tidak berbicara,
tetapi cahaya keemasan tiba-tiba muncul di tubuhnya, dan aura menakutkan menyapu Yano Jericho dalam sekejap. Tubuh Nathan Louis juga melesat ke arah Yano Jericho dalam sekejap. Dia membutuhkan serangan mendadak pada Yano Jericho, dan akan lebih baik jika dia bisa mengalahkan musuh dengan satu gerakan. Yano Jericho menyipitkan matanya sedikit, dan sudut mulutnya melengkung, sepertinya dia mengira Nathan Louis akan menyerangnya. Dia melihat Yano Jericho menjulurkan telapak tangannya, dan cahaya keemasan tiba-tiba memadat di depan mereka. Cahaya ini seperti tembok, melindungi Yano Jericho di depannya. Aku dengar kamu memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, dan kebetulan aku tahu sedikit tentang itu, jadi aku akan bersenang-senang denganmu hari ini. Katakan saja, tubuh Yano Jericho juga mulai memancarkan semburan cahaya keemasan. Nathan Louis tampak sedikit terkejut ketika melihat pemandangan ini, tetapi masalahnya telah sampai pada titik ini. Nathan Louis tidak mungkin berhenti, kecuali dia benar-benar menyerahkan kristal naga, tetapi Nathan Louis tidak akan melakukan ini, apalagi fakta bahwa kristal naga bermanfaat baginya. Betapa pentingnya, hanya karena kristal naga ini dibeli oleh Aretha Rowe dengan nyawanya, dia tidak akan memberikan kristal naga itu kepada siapapun. Boom! Tinju Nathan Louis menghantam Yano Jericho dengan keras, semburan cahaya keluar, dan setelah ledakan keras, perisai emas di depan Yano Jericho hancur dan berubah menjadi cahaya keemasan menghilang. Yano Jericho sedikit berbeda, dan dia sedikit terkejut dan berkata, tidak heran saudara kedua tidak dapat melakukan satu gerakan pun di tanganmu, hanya pukulan ini mungkin lebih kuat dari sekte bela diri peringkat ketiga, tampaknya itu banyak orang bingung dengan kekuatan penampilanmu itu. Berhenti bicara omong kosong, Nathan Louis tidak bisa menyelesaikan pukulannya, dia berteriak dengan dingin lagi, lalu meninju dengan keras lagi. Kali ini, dia meningkatkan kekuatan spiritualnya hingga ekstrim. Menghadapi situasi di depannya, Nathan Louis tidak berani gegabah sedikit pun. Yano Jericho menyipitkan matanya, dan dia tidak mengelak, tetapi cahaya keemasan tiba-tiba muncul di tubuhnya pada saat ini. Yano Jericho tampak seperti seorang prajurit dengan baju besi emas. Sial, terdengar suara benturan logam yang keras, wajah Nathan Louis sedikit berubah, dan sosoknya tiba-tiba mundur. Pukulan barusan, tidak hanya tidak melukai Yano Jericho, tetapi lengan Nathan Louis sendiri sedikit mati rasa. Bagaimana mungkin? Nathan Louis penuh keraguan. Dia harus tahu bahwa pukulannya bahkan bisa menghancurkan dinding tembaga yang kokoh dengan satu pukulan, tetapi ketika dia mengenai Yano Jericho, lawannya bahkan tidak terluka. Meskipun kekuatanmu bagus, bagaimanapun juga kamu masih muda. Saya pikir saya telah mengabdikan diri untuk berlatih selama beberapa dekade. Jika saya tidak cocok untuk Anda, anak nakal, bukankah saya akan ditertawakan oleh dunia? Saya menyarankan Anda untuk berhenti bekerja keras dan menyerahkan kristal naga, aku akan mengampuni hidupmu. Yano Jericho mencibir. Harapan. Setelah Nathan Louis selesai berbicara, dia perlahan mengangkat tangan kanannya lagi, dan pedang pembunuh naga muncul di tangan Nathan Louis dalam sekejap. Darah mengalir di bilah pedang pembunuh naga, dan tak lama kemudian darah mulai membara. Bahkan ada kartu truf. Yano Jericho terkejut sesaat, dan kemudian aura di tubuhnya mulai meningkat tajam, dan wajahnya juga menjadi serius. Pada saat yang sama, Yano Jericho dan yang lainnya melihat Nathan Louis mempersembahkan pedang pembunuh naga, dan mereka semua mengeluarkan pedang pendek beberapa inci panjangnya dari pinggang mereka, tetapi kemudian pedang pendek itu menjadi satu kaki panjangnya di tangan keempat orang ini. Segera setelah itu, keempat orang itu memasukkan pedang panjang di tangan mereka ke empat arah, dan menggumamkan kata-kata, dan segera sinar cahaya terang melintas, dan sinar cahaya ini terhubung menjadi satu bagian, langsung mengelilingi Nathan Louis dan Yano Jericho, seolah-olah membentuk penjara. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Karena kamu terobsesi dengan obsesi dan menolak menyerahkan kristal naga, aku hanya bisa membunuhmu dan mengeluarkan kristal naga dari tubuhmu. Mata Yano Jericho berkedip dengan niat membunuh. Dalam formasi keluarga Jericho saya, tidak ada yang bisa melarikan diri, tapi saya tak terkalahkan dalam formasi ini. Formasi ini dapat memberi saya aliran energi yang stabil. Formasi ini dibuat oleh Robert Yergi, mereka mengaturnya up, sehingga Yano Jericho bisa mendapatkan kekuatan Robert Yergi dan yang lainnya dalam formasi faktanya. Nathan Louis tidak bertarung dengan Yano Jericho sendirian, tetapi dengan hadirnya 5 Wuzong. Benarkah? Kalau begitu aku akan mencoba formasi keluarga Jericho-mu. Tubuh Nathan Louis bersinar dengan cahaya keemasan, dan pedang pembunuh naga di tangannya bahkan lebih menyala. Pergilah ke neraka. Nathan Louis menebas Yano Jericho dengan pedang, dan sekarang hanya mereka berdua yang ada dalam formasi.
jadi Nathan Lewis harus menemukan cara untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh atau melukai Yano Jericho secara serius. Sangat sulit bagi Nathan Lewis untuk menangkis beberapa serangan Wu Zong secara bersamaan. Ekspresi Yano Jericho berubah, dia tidak pernah menyangka bahwa Nathan Lewis dapat melepaskan kekuatan seperti itu dalam formasi ini. Nak, aku benar-benar meremehkanmu. Yano Jericho mendengus dingin, lalu tubuhnya berubah menjadi cahaya keemasan, dan dia hanya berjalan menuju Nathan Lewis. Pada saat ini, Yano Jericho menganggap tubuhnya sebagai senjata, mencoba melawan pedang pembunuh naga di tangan Nathan Lewis dengan paksa. Nathan Lewis tidak berani gegabah, dia mengerahkan kekuatan spiritualnya secara ekstrim, dan darah di tubuhnya mendidih. Bang bang bang, terdengar suara tak berujung, dan kedua orang itu terus-menerus bertabrakan dalam formasi. Itu seperti dua lampu emas, terjalin terus-menerus. Robert Yergi dan yang lainnya di luar tidak dapat melihat sosok mereka berdua dengan jelas. Energi tabrakan yang sangat besar di penjara dalam formasi dan tidak dapat menyebar, dan Nathan Lewis dan Yano Jericho berada di bawah tekanan yang semakin besar dalam formasi, dan ruang dalam formasi tampaknya terdistorsi. Melihat dari luar sekarang, seluruh formasi tampak terisi air, terus berosilasi dan bergolak. Keluarga Jericho terkejut melihat perubahan formasi. Tidak ada dari mereka yang tahu apa yang terjadi di dalam, dan tidak ada yang merasa bahaya mendekat. Dang, itu adalah sentuhan lain, dan pedang pembunuh naga Nathan Lewis menebas tinju Yano Jericho dengan keras. Tubuh keduanya terpisah seketika, dan energi yang dihasilkan oleh sentuhan barusan dikumpulkan dalam formasi lagi. Tangan Nathan Lewis yang memegang pedang pembunuh naga bergetar sedikit, dan mulut harimau itu berlumuran darah. Pada saat ini, tekanan dalam formasi telah mencapai titik ekstrim, dan Nathan Lewis harus melebarkan mulutnya untuk bernapas. Dan wajah Yano Jericho menjadi semakin jelek, tetapi niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat. Kekuatan Nathan Lewis di luar imajinasinya. Jika Nathan Lewis tidak terbunuh sekarang, pada waktunya, dia tidak akan menjadi lawan Nathan Lewis sama sekali. Anda harus tahu bahwa Nathan Lewis menelan kristal naga, dan dia memiliki kristal naga untuk membantu kultivasi. Dengan semburan suara yang halus dan tak terlihat, kesadaran spiritual Nathan Lewis langsung menyebar ke seluruh formasi pada saat ini. Tirai tipis di dinding formasi mulai memiliki retakan kecil. Menyadari bahwa formasi itu mendekati batasnya, mulut Nathan Lewis meringkuk menjadi senyuman, dan dia memikirkan cara untuk melarikan diri. Nak, kamu masih bisa tertawa ketika kamu akan mati, ambil hidupmu. Yano Jericho meraung, dan nafas yang menakutkan mengalir ke arah Nathan Lewis lagi. Nathan Lewis mengertakkan gigi, dan mengangkat pedang pembunuh naga untuk memblokirnya dengan sekuat tenaga. Ledakan, dengan pukulan berat lainnya, tubuh Nathan Lewis mundur dengan cepat, dan kakinya membuat dua tanda yang dalam di tanah. Seluruh kekuatan tubuh Nathan Lewis mulai berjatuhan terus-menerus, pedang pembunuh naga telah terintegrasi dengan Nathan Lewis. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Segera setelah tenggorokannya menjadi manis, seteguk darah keluar dari mulut Nathan Lewis, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Cahaya keemasan di tubuh Nathan Lewis juga mulai redup, dan nyala api pedang pembunuh naga berangsur-angsur padam. Hahaha, Yano Jericho tidak bisa menahan tawa. Nathan Lewis, kamu harus menyerahkan kristal naga dengan patuh. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu sama sekali bukan tandinganku. Tubuh emasku yang tidak bisa dihancurkan bahkan lebih buruk. Dia lebih kuat darimu, kamu tidak bisa mengalahkanku. Jika kamu terus berjuang seperti ini, kamu hanya bisa mati. Nathan Lewis menatap Yano Jericho yang bangga, wajahnya menjadi semakin serius. Yano Jericho benar, dia bukan lawannya sama sekali. Jika pertarungan berlanjut seperti ini, cepat atau lambat Nathan Lewis akan kalah. Tetapi pada saat ini, retakan pada tirai cahaya formasi semakin besar, dan energi yang terakumulasi dalam formasi telah mencapai titik tertinggi. Tunggu. Nathan Lewis diam-diam mengertakkan giginya, menyingkirkan pedang pembunuh naga, dan melepaskan semua kekuatan spiritual di dantiannya. Cahaya keemasan di tubuh Nathan Lewis mulai berkedip lagi, dan otot-otot di sekujur tubuhnya tampak berubah menjadi emas. Apakah kamu masih bertekad? Yano Jericho mengangkat sudut mulutnya, dan kemudian aura di tubuhnya mulai melonjak, lalu bergegas menuju Nathan Lewis. Nathan Lewis tidak berani mengabaikannya, dan langsung menyapanya dengan kepalan tangan. Ledakan, suara keras menyebar, dan aura menakutkan di tubuh Yano Jericho bergetar. Tubuh Nathan Lewis dengan cepat dikirim terbang, dan dia jatuh ke tanah. Saat ini,
wajah Nathan Louis sangat pucat, seperti orang mati. Serahkan kristal naga, aku tidak perlu membunuhmu. Yano Jericho berjalan menuju Nathan Louis selangkah demi selangkah. Nathan Louis tidak memperhatikan Yano Jericho, tetapi menutupi semua kesadaran spiritualnya pada formasi. Melihat ini, Nathan Louis menggumamkan kata-kata, seolah-olah dia sedang mendesak semacam mantra, dan kemudian seluruh tubuhnya mulai membengkak perlahan, menjadi seperti balon. Melihat penampilan Nathan Louis, Yano Jericho terkejut sesaat, dan kemudian dia tertawa keras dan berkata, apakah kamu mencoba meledakkan dirimu? Tapi begitu Yano Jericho selesai berbicara, seberkas cahaya panas seperti matahari bersinar, diikuti oleh lalu ada gelombang udara yang menakutkan, dan semua orang merasakan aura bahaya. Gemuruh, tanah mulai bergetar, dan formasi tersebut akhirnya tidak dapat menahan tekanan energi yang sangat besar dan langsung meledak. Mata Yano Jericho terpaku, tetapi sebelum dia bisa melakukan gerakan apapun, dia terpesona oleh kekuatan besar Robert Yergi dan yang lainnya di luar formasi merasakan badai menyapu mereka secara instan, bahkan jika mereka semua itu adalah wilayah Wuzong, yang dapat membuatnya tertiup ke udara seperti selembar kertas. Nathan Louis tidak jauh lebih baik. Meskipun dia siap, dia masih langsung terlempar ratusan meter jauhnya oleh gelombang udara. Kelembaman yang besar menyebabkan tubuh Nathan Louis tidak hanya berguling, tetapi akhirnya menabrak pohon besar dengan keras berhenti. Untungnya, Nathan Louis membengkak tubuhnya menjadi bola, sehingga kerusakan fisiknya tidak terlalu besar, dan dia bisa menggunakan momentum untuk berguling jarak jauh. Terlepas dari rasa sakit di tubuhnya, Nathan Louis bangkit dan menuju lembah Dewa Obat dengan putus asa. Adapun Yano Jericho dan yang lainnya, mereka juga terbalik oleh ledakan itu, pakaian mereka robek dan mereka dalam keadaan malu. Bangun dari tanah, Yano Jericho melihat sekeliling dan menemukan bahwa Nathan Louis sudah tidak ada lagi. Di mana Nathan Louis? Teriak Yano Jericho dengan marah. Saudaraku, kami juga tidak melihatnya, kata Robert Yergi dengan canggung. Mereka juga baru saja pergi, mereka tidak memperhatikan Nathan Louis sama sekali, sekarang tidak ada jejak Nathan Louis. Sial, biarkan anak ini lari. Yano Jericho menarik napas dalam-dalam, wajahnya penuh amarah. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Robert Yergi bertanya, apalagi yang bisa saya lakukan? Tentu saja saya akan kembali, tetapi putra ini tidak boleh tinggal, itu pasti akan menjadi masalah serius di masa depan. Mata Yano Jericho sedikit menyipit, tubuhnya penuh aura pembunuh, dia tahu bahwa jika Nathan Louis diberi waktu, kekuatan Nathan Louis cepat atau lambat. Jika mereka mengungguli dia, maka keluarga Jericho mereka akan mendapat masalah. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.